Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Ibu Tiara dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu bab 3 tentang bentuk aljabar. Untuk pertemuan hari ini kita akan mengenal apa itu bentuk aljabar. Yang pertama, pengertian. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contohnya ada 5A ditambah 3, yang kedua ada 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 8. Dalam bentuk aljabar, kita akan mengenal yang dinamakan suku. Suku adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Yang kedua, ada variabel atau lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalnya dilambangkan dengan huruf, bisa A, B, C, atau X, Y, Z. Yang ketiga, ada koefisien, yaitu angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Yang keempat, ada konstanta atau lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tetap. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat kita jabarkan. Yang pertama, 5A ditambah 3, maka kita jabarkan sukunya ada 2, yaitu 5A dan positif 3. Perhatikan lingkaran bertanda merah. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu variabel, yaitu ada A, maka perhatikan lingkaran berwarna biru. Yang ketiga ada koefisien, perhatikan yang bertanda hijau. Koefisien itu terletak di depan variabel. Yang keempat ada konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap dan dia tidak memiliki variabel atau huruf. Nah, di sini perhatikan tanda berwarna kuning. Jadi konstantanya adalah 3. Selanjutnya, 3X kuadrat dikurangi 7X ditambah 8. Sukunya itu ada 3, yaitu 3X kuadrat, negatif 7X, dan 8. Variabelnya ada 2, yaitu X kuadrat dan X. Koefisiennya yaitu yang terletak di depan variabel, jadi ada 3 dan negatif 7. Konstanta adalah nilai yang tetap tidak ada variabelnya atau hurufnya, sehingga konstantanya adalah positif 8. Kita cukup tuliskan 8. Contoh ketiga, X kuadrat ditambah 2Y dikurangi 5. Sukunya itu ada 3, yaitu X kuadrat, positif 2Y dan negatif 5. Jika tandanya di depannya positif, kita tidak usah tuliskan tanda positifnya, langsung bilangannya saja. Tapi jika ada negatifnya, maka kita tuliskan di sini tanda negatifnya. Yang kedua variabel, variabelnya ada 2, yaitu X kuadrat dan Y. Sementara koefisiennya untuk variabel X kuadrat, koefisiennya walaupun di sini tidak ada, itu adalah 1. Dan variabel untuk Y yaitu koefisien variabel Y, koefisiennya adalah 2. Konstanta atau nilai yang tetap tidak memiliki variabel, tidak ada hurufnya ya di sebelahnya. Nah, di sini adalah negatif 5, jadi tandanya harus ikut. Nah, yang keempat, negatif 2A pangkat 3B kuadrat ditambah 4A kuadrat ditambah 5B kuadrat dikurangi 4AB kuadrat ditambah 2. Di sini maka ada 5 sukunya, yaitu negatif 2A pangkat 3B kuadrat, 4A kuadrat, 5B kuadrat, negatif 4AB kuadrat, dan 2. Variabelnya yaitu A pangkat 3B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat, AB kuadrat. Ini ya. Lalu koefisiennya yaitu yang terletak di depan variabel. Berarti negatif 2, positif 4, positif 5, dan negatif 4. Konstantanya yang tidak ada variabel atau nilainya tetap yaitu positif 2.
Selanjutnya, nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai variabel-variabelnya diketahui. Contohnya, yang pertama diketahui nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Tentukan nilai dari bentuk aljabar 5A dikurangi 2B ditambah 3C. Jawab, kita masukkan angka yang diketahui 5, di sini A-nya 3, jadi 5 kali 3 dikurangi 2 kali 2 ditambah 3 kali 1, sehingga 15 dikurangi 4 tambah 3 sama dengan 14. Nah, di sini untuk mengingat lagi aturan perkalian pada bilangan bulat kemarin pada bab pertama, ingat rumus sapo bene. Saat tanda perkaliannya sama, hasilnya positif, sapo. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif, bene, sehingga Ibu singkat sapo bene. Karena di sini tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya negatif. Untuk contoh nomor 2, diketahui nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1, tentukan nilai dari bentuk aljabar 3X kuadrat dikurangi X ditambah 5Y ditambah 4. Jawab, kita masukkan angka yang diketahui. Nah, di sini 3 kali 2 kuadrat kan 4, 3 kali 4 dikurangi 2 ditambah 5 ditambah 4, maka 12 dikurangi 2 tambah 5 ditambah 4, sehingga hasilnya 19. Contoh ketiga, diketahui nilai X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 4. Tentukan nilai dari bentuk aljabar 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4Y ditambah 5. Maka kita peroleh, kita masukkan angka yang diketahui 2 dikali negatif 3 dikuadratkan. Ingat sapo bene, karena tandanya sama, maka hasilnya di sini 9. Ini juga tandanya sama, perkaliannya hasilnya positif, sehingga negatif 3 kali negatif 3 9. 4 kali 4 16 ditambah 5, sehingga hasilnya 48. Menyederhanakan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kita harus memperhatikan suku. Suku itu ada dua. Yang pertama suku sejenis. Contohnya, suku sejenis ada 2X dan 3X. Di sini yang diperhatikan adalah variabelnya. Variabelnya mereka sama-sama X, sehingga disebut suku sejenis. Yang kedua, negatif 3XY dan 4XY. Apakah sejenis? Iya, sejenis karena variabelnya sama, yaitu XY, walaupun koefisiennya berbeda. Yang ketiga, 3AB kuadrat dan 6AB kuadrat. Apakah sejenis? Iya, sejenis. Sama-sama variabelnya AB kuadrat. Yang kedua, suku tidak sejenis. Yang pertama, contohnya adalah 3X dan 3Y. Apakah sejenis? Tidak. Kenapa? Karena ini variabelnya yang pertama X, yang sebelah kanan variabelnya Y. Padahal koefisiennya sama-sama 3, tapi variabelnya beda, sehingga ini tidak sejenis. Yang kedua, 4X kuadrat dan 5X pangkat 3. Apakah sejenis? Tidak, karena ini variabelnya beda, yang satu X pangkat 2, yang satu X pangkat 3. Yang ketiga, 3AB kuadrat dan 6A kuadrat B. Apakah sejenis? Tidak. Lihat di sini variabelnya beda. Yang pertama AB kuadrat dan yang kedua A kuadrat B. Cara menyederhanakan bentuk aljabar dengan cara mengumpulkan dan mengoperasikan suku yang sejenis. Jadi, yang pertama kita lakukan mengelompokkan yang sejenis. Di sini diketahui ada 5A ditambah 4B dikurangi 2A dikurangi B ditambah 5. Jawab, maka kita kumpulkan yang sejenis. Yang variabelnya A dengan variabelnya A, B dengan B. Sehingga 5A dikurangi 2A 3A, 4B dikurangi B 3B ditambah ini konstantanya. Karena tidak ada temannya, kita tuliskan saja plus 5. Sehingga hasilnya 3A ditambah 3B ditambah 5. Soal nomor 2, 2X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 7. Kita kumpulkan dulu yang variabelnya sama, X kuadrat, lalu yang Y kuadrat, sehingga diperoleh 2X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 7. Ingat, yang tidak ada temannya kita letakkan di belakang, sehingga hasilnya diperoleh 2X kuadrat tambah X kuadrat, 3X kuadrat, negatif 4Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat, yaitu negatif 2Y ditambah 7. Sehingga hasilnya 3X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah 7. Atau soal nomor 3, yaitu 3X kuadrat Y ditambah 2Y pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y ditambah 4Y pangkat 3 ditambah 10. Yang pertama kita kelompokkan yang sejenis.
Sehingga yang pertama 3x kuadrat Y ditambah 2x kuadrat Y ditambah 2Y pangkat 3 ditambah 4Y pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 tambah 10. Ingat yang tidak ada temannya kita letakkan di belakang. Sehingga karena sudah dikelompokkan sejenis, kita hitung 3x kuadrat Y ditambah 2x kuadrat Y sama dengan 5x kuadrat Y. 2Y pangkat 3 ditambah 4Y pangkat 3 yaitu 6Y pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 ditambah 10. Faktor dari bentuk aljabar. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya, faktor dari 3AB, yaitu kita jabarkan yang ini 3, lalu A, B, lalu 1, dan dirinya sendiri yaitu 3AB. Ingat, faktor itu pasti terdiri 1 dan dirinya sendiri, itu pasti ada. Yang kedua, faktor dari 4A kuadrat ditambah AB. Nah, di sini ada tanda penghubungnya ya. Jadi kita tidak bisa tuliskan satu-satu seperti tadi. Ingat, yang pertama faktor itu pasti ada 1 dan dirinya sendiri. Jadi 1, lalu 4A kuadrat ditambah AB, dirinya sendiri ini. Dan, nah kita lihat yang sama antara 4A kuadrat dan AB yaitu A, sehingga faktornya A. Yang ketiga, faktor dari 5ABC kuadrat. Karena tidak ada tanda yang lain, tidak ada temannya, maka kita langsung jabarkan seperti tadi. 5, lalu A, B, C kuadrat, lalu ada 1 dan dirinya sendiri, yaitu 5ABC kuadrat. KPK dan FPP dari bentuk aljabar suku tunggal. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan FPP, faktor persekutuan terbesar. Langkah-langkah mencari KPK dan FPP dari bentuk aljabar suku tunggal. Ini sama dengan mencari KPK dan FPP pada bilangan bulat. Untuk mengingat kembali ya, yang pertama menentukan faktorisasi prima dari bentuk aljabar tersebut. Yang kedua, nilai KPK diperoleh dari mengalihkan semua faktor dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Sedangkan untuk nilai FPP diperoleh dari mengalihkan faktor yang sama dan berpangkat rendah. Contohnya di sini tentukan KPK dan FPP dari 3P dan 7P. Langkah pertama yaitu menentukan faktorisasi prima. Kita jabarkan dulu. 3P sama dengan 3 kali P. Di 7P sama dengan 7 kali P. Untuk mencari KPK, maka kita kalikan semua faktor dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Jadi kita kali ini 3 dan 7 berbeda, kita tuliskan ya 3 kali 7, P dan P sama, pangkatnya sama, kita cukup tuliskan sekali yaitu P, sehingga KPK-nya 21P. Sedangkan FPP-nya kita cari yang sama itu berarti yang P ya, kita ambil pangkat terendah. Padahal ini sama, pangkatnya sama, sehingga kita tuliskan cukup satu yaitu P. Contoh kedua, tentukan KPK dan FPP dari 4AB kuadrat C dan 5ABC kuadrat. Nah, seperti yang tadi, langkah pertama kita ubah menjadi faktorisasi prima atau kita jabarkan ya. Karena prima berarti 4-nya kita rubah menjadi bilangan prima sehingga menjadi 2 kuadrat atau 2 kali 2 dikali A kali B kuadrat kali C. Selanjutnya ada 5ABC kuadrat. Kita jabarkan, kita ubah menjadi faktorisasi prima. 5 kali A kali B kali C kuadrat. Nah, untuk mencari KPK, kita mengalihkan semuanya, tapi jika ada yang sama, ambil pangkat tertinggi. 2 kuadrat dan 5 apakah sama? Berbeda, iya. Sehingga kita tuliskan 2 kuadrat dikali 5. A dan A, pangkatnya sama, variabelnya sama. Kita cukup tuliskan sekali, yaitu A. Ada B kuadrat dan B. Variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Ingat, kalau KPK kita ambil pangkat tertinggi, sehingga kita ambil B kuadrat. Lalu C dan C kuadrat, kita ambil pangkat yang tertinggi juga. Berarti ini kita ambil C kuadrat, sehingga KPK-nya adalah 20 AB kuadrat C kuadrat. Untuk FPP kita cari yang sama, namun ambil pangkat terendah. Ini dan 2 kuadrat dan 5 berbeda sehingga bukan FPP. A dan A sama berarti FPP, kita ambil pangkat terendah karena pangkatnya sama, kita tuliskan sekali A dikali B kuadrat sama B, pangkat terendahnya adalah B sehingga di sini B. C dan C kuadrat di sini adalah yang kita tuliskan C sehingga FPP-nya adalah A B C. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Tetap ingat pesan Ibu, laksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.